Timnas Indonesia bukan sekadar menang, mereka memukau dunia. Dari Malaysia hingga Eropa semuanya seperti tersihir oleh Garuda yang telah bangkit. Indonesia keeps their World Cup hopes alive after a thrilling victory against China in the qualifiers. إندونيسيا تسقط الصين في مفاجأة كبيرة ضمن تصفيات كأس العالم. شمال مصر ردد مشجعو إندونيسيا صيحات التكبير خلال مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم. وقد تزامنت المباراة ضد الصين مع ليلة عيد الأضحى، وهو أحد الأعياد المقدسة لدى المسلمين. Indonesia tiba-tiba viral di jagat media seluruh dunia. Kemenangan timnas Garuda yang diiringi takbir menarik perhatian dan simpati banyak orang. Penampilan ciamik timnas yang berhasil menekuk Cina membuat warga Malaysia memberi pujian kepada anak asuh Patrick Kluivert itu. Indonesia memang raja ASEAN ketika ini. Fakta yang tak boleh dinafikan. Kejutan demi kejutan Indonesia sajikan pada warga ASEAN. Saya yakin semua warga ASEAN turut menyokong Indonesia untuk pergi ke Piala Dunia. Peluang cerah sangat tu. Jangan disia-siakan. Kalau Indonesia berjaya masuk ke Piala Dunia, itu bermakna ASEAN telah berjaya menggegah dunia. Ayuh, terus bergerak maju ke hadapan. Dulu menganggap remeh, sekarang dibuat takjub. Netizen dan pundit Malaysia angkat topi untuk timnas Indonesia. Kemenangan bersejarah timnas Indonesia atas Cina ternyata tak hanya menggema di dalam negeri. Dari seberang Selat Malaka, pujian mulai berdatangan. Main macam nih, memang layak ke Piala Dunia bro. Timnas Indonesia padu gila. Tulis akun bola_sepak_my. Sementara akun harimau_analisis menulis, kita kena jujur. Secara taktikal dan teknikal, timnas Indonesia sudah di atas kita sekarang. Mereka bukan setakat kuat fizikal, tapi punya struktur permainan yang matang. Tak hanya netizen, analis sepak bola kenamaan Malaysia juga angkat suara. Permainan Indonesia melawan Cina adalah bukti nyata kemajuan program sepak bola mereka. Mereka main dengan disiplin, intensitas tinggi, dan kualitas individu yang impresif. Malaysia harus belajar dari mereka. Bahkan beberapa media Malaysia seperti Harian Metro dan Astro Arena memberikan ulasan yang cukup positif. Kesemuanya menampilkan karakteristik-karakteristik yang berbeza, kesemuanya menampilkan kesefahaman yang cukup positif dan ia menjadi foundation kepada aksi luar biasa di Gelora Bung Karno. The most important thing yang dia buat adalah restore Rizky Ridho, Justin Hubner, J. Izzes di bahagian belakang. The Holy Trinity. Itu menjadi foundation. Kepada kemenangan Indonesia. Timnas Indonesia masih lagi ada peluang untuk layak ke Piala Dunia. Jaringan penalti oleh Romani dah cukup untuk memberi kemenangan kepada timnas Indonesia. Main seperti Marcelino Ferdinand, Martin Paes tak dapat bermain pada perlawanan malam tadi. Sejujurnya perlawanan malam tadi saya nampak ada sedikit improvement daripada timnas Indonesia. The whole of Asia Tenggara, keseluruhan Asia Tenggara akan memberikan tumpuan kepada Indonesia kerana Indonesia pada ketika ini sedang membawa nama Asia Tenggara untuk diperjuangkan di Piala Dunia. Bukan sekadar obor negara Indonesia sahaja, tetapi mereka juga adalah representasi aspirasi Asia Tenggara. The dream of Southeast Asians berada di tangan Indonesia pada ketika ini. Kemenangan timnas Indonesia atas Cina tak hanya menggemparkan Asia, tapi juga menyentuh hati salah satu YouTuber asal Malaysia, Brozul Channel. Tak sekedar membuat konten dari rumah, Brozul datang langsung ke Stadion Gelora Bung Karno, menyaksikan perjuangan Garuda dari tribun penonton. Dan perjuangan untuk pergi ke sini, saya sendirian guys. Bagaimana saya boleh seorang-seorang datang ke Gelora Bung Karno nih? Tapi demi timnas Indonesia. Dalam vlog yang diunggahnya, terlihat Brozul mengenakan jersey timnas Indonesia dan ikut berbaur dengan supporter merah putih. Ia berdiri, berteriak penuh semangat saat gol kemenangan tercipta, bahkan merekam momen emosional ketika lagu Tanah Air dikumandangkan.
Komentar-komentar positif pun berdatangan dari netizen Malaysia di channel YouTube-nya. Tahniah Indonesia di atas kemenangan malam tadi. Semoga lolos ke Piala Dunia 2026. Aku terharu dan menangis momen Abang Brozul ini. Akhirnya Indonesia sekali lagi melakar kejayaan kemenangan di Stadion GBK di malam takbir. Selamat buat Timnas Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, angkol gembira dan tumpang bahagia. Tulis Adifasha Eren, yang juga YouTuber Malaysia. Adifasha Eren juga dibuat terkagum-kagum melihat supporter Indonesia mengumandangkan takbir. Betul-betul lah guys. Ini luar biasa ya. Di Stadion GBK. No. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia itu memang bertepatan dengan malam Hari Raya Idul Adha. Lebih jauh, seorang pundit sepak bola negeri jiran memuji sistem sepak bola Indonesia yang sudah tertata dengan baik. Jika timnas senior berpeluang melaju ke Piala Dunia, ia menyatakan timnas usia 17 sudah memastikan berpartisipasi dalam Piala Dunia kelompok umur. Artinya pengembangan dan pembinaan sepak bola Indonesia sudah direncanakan dengan matang. Hal ini yang belum dilakukan oleh Federasi Malaysia. Indonesia secara rasmi telah mengesahkan tempat mereka dalam Piala Dunia bawah 17 tahun yang seterusnya. Tetapi aku nak just sebut kenapa benda ni penting dan bermangkam bulu rumah aku adalah kerana di fasa yang mana bola sepak Indonesia sering dituduh mengambil jalan singkat, menaturalisasikan belasan ataupun mungkin puluhan pemain yang datang daripada Eropah untuk mengangkat martabat timnas untuk masuk ke Piala Dunia Senior. Di fasa perkara tersebut, tuduhan-tuduhan tersebut diberikan kepada PSSI. Kejayaan ini membuktikan bahawa ada perancangan dan juga perjalanan yang berlaku dalam direction dan angle yang berbeza. Senior team is senior team dengan projek short term mereka, tetapi at the younger age level ada satu projek jangka masa lama yang sedang berlaku. Ini bukan sesuatu yang berlaku secara random, inilah hasil daripada usaha dan tenaga kerja yang telah diletakkan ataupun dimasukkan sebelum ini. This is an important moment kerana ia menghantar message bahawa perjalanan bola sepak Indonesia pada ketika ini bukan untuk jangka masa pendek sahaja, but there is a long-term game. Tak hanya dari Malaysia, gelombang kekaguman terhadap timnas Indonesia kini datang dari berbagai penjuru dunia. Sejumlah warga negara asing, dari Asia, Eropa, hingga Amerika Selatan, secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap Garuda. And a beautiful way to end the match because hopefully with one more win they can qualify for the World Cup. If there's one country that deserves to be at the World Cup, it's Indonesia. And the World Cup won't be the same without Indonesia. I just want to say, from all of us, where we born in Europe, in Indonesia, it doesn't matter. We are all Indonesia. Let's tell you one thing. We are not finished! Nggak bisa dibantah lagi. Timnas Indonesia sekarang udah beda level. Ya, dulu orang suka nyinyir. Bilang kita itu cuma penggembira, cuma pelengkap di turnamen. Tapi sekarang, coba lihat. Ya, satu persatu raksasa Asia dilibas. Cina kemarin tumbang, KO. Ya, tim-tim yang dulu itu bisa dikatakan songong, sombong, dan sekarang mulai takut lihat lambang Garuda di dada. Saya perhatikan mainnya makin nekat, makin berani. Anak-anak muda kita sekarang bukan cuma jago taktik, tapi juga punya mental baja. Ya, mereka lari kayak nggak punya paru-paru gitu, kayak nggak punya capek gitu. Ya, dan setiap gol mereka itu rasanya kayak ledakan semangat satu bangsa. Malaysia sampai Eropa pun terpukau, terkagum-kagum, nggak nyangka Indonesia bisa sehebat ini.
Nah, yang bikin merinding kalau menurut saya sih ketika mereka menyanyikan lagu kebangsaan di lapangan, ya, muka mereka penuh api, penuh semangat artinya gitu ya. Itu bukan cuma tim bola, itu anak-anak bangsa yang lagi berjuang buat kita semua. Dari stadion sampai warung kopi semuanya nonton timnas saat itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, akang-akang, teteh-teteh, adik-adik, semuanya nonton timnas ya. Rasanya ya campur aduk gitu. Ada yang deg-degan, ada yang nangis, ada yang bangga sampai teriak-teriak nggak jelas. Nah, ini baru Indonesia yang sesungguhnya ya. Garuda udah bangun dari tidur panjangnya. Dan sekarang dunia harus siap karena Indonesia lagi terbang. Tapi jangan sombong, jangan angkuh ya. Kita harus tetap rendah hati, harus tetap tawadhu atas kemenangan timnas Indonesia. Karena ketika kita diberikan kenikmatan, itu sekaligus diberikan ujian. Kenikmatannya apa? Kenikmatannya berupa kemenangan. Nah, ujiannya apa? Kita bisa nggak nih melawan rasa sombong, melawan rasa angkuh atas kemenangan timnas Indonesia kemarin ya. Jadi sekali lagi, jangan sombong dan tetaplah rendah hati. Oke teman-teman, sampai di sini hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.